Pesannya apa ya? Guys sih pesannya ya apa ya? Apa ya pesannya? Aku sih karena kalau dendam mah enggak ya. Cuman masih luka gitu, belum lupa akunya gitu. Apa ya? Aku cuman mau sampaikan terima kasih sudah mengobrak-ngabrik hidup saya. Karma itu selalu ada. Tunggu aja gitu. Suka dukanya sebenarnya sih aku dari kemarin tuh sudah cerita ya hopeless gitu kan. Suka dukanya kalau sukanya pasti kalau misalnya kerja kayak begini kan cari duitnya gampang ya, kita nggak munafik, kita mau beli apa aja bisa gampang dibeli gitu. Duh takut nanti dikejar-kejar sama tukang pajak gue. Apa namanya ya lumayan lah ya, lumayan ya kisaran ya 1 M lah bisa. Random sih, bisa 1 artis, bisa 2 artis, bisa 3 artis, tergantung pekerjaannya. Cuannya sih menggiurkan menjadi entertainment. Cuman kita harus kuat hati, harus kuat mental, harus segala-gala harus kuat, sabar dan ikhlas. Cuman dukanya tuh kadang-kadang kita yang tidak lagi ngapa-ngapain difitnah demi kepentingan orang terpenting, demi kepentingan orang lain itu sendiri. Ada talent sendiri juga ada orang lain juga ada. Jadi manajer itu kadang-kadang haus akan apa ya? Pengakuan juga. Iya namanya kita manusia kan, manusiawi pengen diaku bahwa kamu tuh namanya berdiri tegak sampai sekarang ini nih dapat dari si A, si B, si C gitu kan. Tapi kalau misalnya artis tuh kadang-kadang nggak pernah mengakui itu. Kadang-kadang dia dilupakan, kadang-kadang menutup sejarahnya supaya tidak ketahuan dia sejarahnya tuh seperti apa. Kalau dukanya banyak banget, banyak dukanya. Nggak bisa tidur mikirin kerjaan, tapi kadang-kadang perhatian nggak ada, gimana tuh? Emang ketika orang itu sudah naik, kita berjuang, benar-benar berjuang ya ngangkat derajat orang, tiba-tiba ketika mereka itu udah jadi orang, kadang-kadang dia melupakan gitu loh. Jadi kita itu seperti ibaratnya gini, kita itu cuman arsitek. Ada manajemen yang gak dianggap, ada manajer yang gak dianggap. Jadi kita tuh ibaratnya manajer artis tuh kayak arsitek. Membangun, tapi setelah jadi gedung megah cuman bisa dulu mah gue tuh yang ngebangun gitu. Sedihnya di situ, bukan milik gua gitu. Tapi apa ya, membesarkannya kan kita gitu. Cuman kadang-kadang tuh mikirnya gini, di balik seorang artis itu ada manajer yang bekerja keras. Di artis yang bersinar ini ada manajer yang bekerja keras. Kadang-kadang di situ tuh tidak bermanfaat buat para talent sih. Jadi talent tuh merasa lo nggak ada gue juga, lo bukan siapa-siapa. Kadang-kadang suka seperti itu. Jadi kita bukannya saling sistem support, tapi kadang-kadang saling angkuh dan saling ego gitu loh. Kalau udah naik tuh seperti itu biasanya. Banyak. Aduh aku sedih deh ngomongnya, soalnya aku kalau misalnya ngomongin kayak gitu-gitu inget perjuangannya, berdarah-darah, merintih-rintih, meronta-ronta. Kadang-kadang mereka kalau misalnya sudah menjadi seseorang tuh pride-nya mulai naik gitu, terus gaya hidupnya juga mulai naik. Kadang-kadang kan mereka merasa dirinya bisa, merasa dirinya sudah dianggap, akhirnya udah tidak butuh manajemen lagi, merasa sudah besar lah ya. Jadi kita di matanya mereka tuh kadang kecil gitu. Padahal mah kita yang membawa ke dunia entertainment tuh kita yang ngajarin, kita yang nuntun, kita yang netein ibarat kasarnya kan gitu. Contohnya kayak kemarin itu paling pintar dia mancing-mancing. Ini soalnya gegendotnya nih. Contohnya ya kemarin gitu kan disomasi perkara artisnya bermasalah, sampai rumah tangga saya berantakan, bapak saya sakit-sakitan akhirnya meninggal kepikiran karena dituntutnya 8,2 miliar. Orang kampungan nggak ada yang tahu gitu itu berita benar ataupun enggak gitu kan. Tapi kan kalau dikonsumsi sama orang kampung itu, sama orang tua, sama keluarga pas segala macam itu mikirnya akhirnya aneh-aneh travelingnya. Padahal alhamdulillah bukan aku, tapi
artisnya, tapi udah damai sih kayaknya antara kayaknya udah, karena dia udah ngejalanin kerjaannya gitu. 4 film itu udah dikerjakan sama dia gitu, dan dia juga sudah bayar penaltinya sama aku kemarin. Kaget, aku sedih. Kenapa setega ini? Kaget banget, sumpah, demi Allah, demi Rasulullah ya, bukan lebay, bukan apa ya. Gua itu baru pertama kali masuk sidang dan disomasi itu seperti ini gitu. Deg-degan, takut, gak bisa tidur, gak bisa, gak enak segala-galanya deh. Sampai aku ekonominya akhirnya, karena banyak pikir ya, ekonominya sampai gubrak. Itu pun lagi corona. Pas corona, di saat orang-orang pada cari duit, aku mah malah buang-buang duit gitu. Jadi aku tuh ngasih duitnya akhirnya ke keluarga nggak maksimal. Jadi keluarga banyak ngedumel, banyak nuntut, akhirnya kita cerai. Ya karena dari pihak artisnya tidak mau bayar, tidak bisa bayar, jadi dia akhirnya mau melakukan kewajibannya. Kan kalau misalnya di antara dua, kamu mau bayar atau kewajiban gitu. Nah dia akhirnya nggak sanggup bayar, ya udah kewajibannya dijalanin. Kenapa disomasi ya, biasanya sih banyak ini ya, banyak masukan-masukan yang akhirnya dia tanpa dipikir lagi sama dia membahayakan ataupun tidak. Terus usia-usia kayak segitu kan lagi wak gitu kan, lagi benar-benar up and down gitu kan. Makanya aku pun melihat perubahannya dia yang dulu sampai sekarang rada-rada gede-gede kepala sih gitu. Aku karena kontraknya kan emang sudah selesai, 5 tahun udah selesai sama aku. Cuman masih ada kontrak sama pihak ketiga yang harus kita jalani sebelum 5 tahun itu. Harusnya kan kita kontrak itu kan kontrak mana dulu yang habis, kontrak sama pihak ketiga, kontrak kita berdua. Nah kalau secara manajemen kan udah selesai, tapi secara kerjaan menyatukan kita gitu, tidak mau melakukan. Alasannya karena udah nggak ada kontrak sama manajemen, udah habis katanya. Nah harusnya kan dia harus lebih pintar lagi, smart lagi, harus belajar lagi. Ada sesuatu pekerjaan, ada beberapa kerjaan yang sudah disepakati nama kita yang harus selesaikan gitu. Kalau silaturahmi lagi sampai detik ini kayaknya belum pernah ketemu lagi. Waktu mediasi pun 19 kali mediasi dia nggak berani datang. Kata pengacaranya bilang kalau misalnya masih ada manajer aku ikutan di situ, mantan manajer aku nggak bisa datang, katanya belum siap. Katanya sih seperti itu. Sampai sekarang karena mungkin belum ada satu project kali, dan kalaupun seandainya ada satu project pun aku juga males ya mau ketemunya. Ya biarin aja lah waktu yang berjalan gitu. Kalau saya sih kalau someday saya ketemu sama dia, saya cuman aku cuman mau sampaikan terima kasih sudah mengobrak-ngabrik hidup saya. Karma itu selalu ada, tunggu aja gitu. Apa? Belum dong. Sampai bapak saya kepikiran meninggal kayak begitu kan. Coba bayangin, keluarga gue sampai anak-anak gue pisah, perkara ekonomi gara-gara ya kan, semuanya akhirnya merambat kemana-mana. Masalahnya sih cuman masalah seperti itu, cuman akhirnya merambat kemana-mana. Iya, lukanya belum sembuh karena dia juga belum minta maaf sama saya secara pribadi. Dia juga belum ngobrol secara kekeluargaan, belum gitu. Ibaratnya ya luka manusiawi lah. Trauma sih Kak, kadang-kadang aku suka deg-degan gitu. Aku megang Dimas ini, kira-kira akan terjadi hal yang seperti itu nggak ya gitu. Terus kira-kira orang tuanya repot nggak ya gitu. Kira-kira nanti dia akan melukain aku nggak ya gitu. Sebenarnya trauma Kak. Cuman karena emang ini adalah lahan aku untuk bekerja, dan emang benar-benar emang disinilah sumber rezeki aku untuk hidup gitu. Jadi mau gimana lagi gitu. Pesannya apa ya? Guys sih pesannya ya pesannya? Aku sih karena kalau dendam mah enggak ya, cuman masih luka gitu, belum lupa akunya gitu. Mungkin waktu yang akan menjawab semuanya gitu. Intinya kayak macamnya gini deh, jangan pura-pura baik.
berbuat baiklah sama orang-orang yang pernah menolong kamu. Jangan pernah kamu merasa baik pengen nolong ini, pengen ini, jiwanya humble apa segala macam. Diutamain dulu orang-orang di samping kamu, keluarga kamu, orang yang pernah berbuat baik kepada kamu. Jangan pernah disakiti karena karma itu aduh cepet sekarang, agak-agak serem gitu. Mau komunikasi pun apa yang dikomunikasikan kan. Kalau misalnya menunggu juga aku nggak menunggu. Ya udah nafsi aja daripada aku kecewa. Toh misalnya aku masih bisa kok membentuk dia yang lain, bisa membentuk yang lain-lainnya kok. The next generationnya masih banyak kok. Enggak. Biasa aja. Alhamdulillah saya sudah. Ya ibaratnya saya selalu bilang sih sama yang di atas ya. Ya Allah, jauhkan orang-orang jahat dari aku, karena aku pengen kerja sehat gitu loh. Aku tidak mau kerja itu akhirnya membuat mental aku nggak hebat gitu. Akhirnya aku sakit-sakitan, terus akhirnya aku juga kepikiran kesana nggak happy gitu loh. Jadi aku nggak apa-apa deh gitu. Lo udah terkenal terus lepas dari gue juga nggak apa-apa gitu. Daripada gue nggak happy mau ngapain lagi? Ya pikiran daripada gue setruk, biaya setruk siapa yang mau ngeladenin gue? Belum tentu kan, ibaratnya dia mau nyumbang atau mau ngurusin gue gitu. Jadi gue sekarang kalau misal cari artis tuh yang mau diajak kerja sama, yang mau yang kulon nuwun ya, yang tahu diri, yang tidak sindrom star syndrome seperti itu. Nanti kamu kalau misalnya jadi artis ngetop ya, jangan bikin sengsara gue ya. Ya Allah, udah cukup itu seumur hidup sekali ya Allah. Aku nggak mau gitu. Bismillah.